Selamat datang di pertemuan ke-27 kita dalam mata kuliah Functional Programming. Nah, pertemuan 27 berarti kita sudah mencapai hampir akhir dari seluruh rangkaian perkuliahan kita pada semester ini untuk mata kuliah Functional Programming. Sebelum pertemuan ini, Anda sudah mempelajari semua prinsip-prinsip dasar mengenai functional programming, mulai dari apa itu fungsi, kemudian kita mempelajari lambda calculus, higher order function, recursion, dan yang lain-lain. Ya. Jadi saat ini Anda sudah memiliki pengetahuan yang cukup untuk menerapkan functional programming pada suatu pengembangan program komputer. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba mempelajari sebuah studi kasus untuk menerapkan functional programming untuk melakukan simulasi. Jadi simulasi yang akan kita lakukan adalah simulasi suatu permainan yang cukup umum dan memiliki aspek-aspek yang cukup menarik untuk kita pelajari. Nah, tujuan dari pertemuan ini kurang lebih adalah Anda dapat menerapkan paradigma fungsional dalam membuat solusi perangkat lunak. Jadi apa yang akan kita pelajari kali ini adalah mempelajari bagaimana menerapkan functional programming pada suatu kasus, terutama untuk kasus-kasus yang secara logika mungkin memiliki beberapa hal yang tidak sesuai dengan paradigma fungsional. Nah, simulasi yang akan kita lakukan adalah simulasi permainan craps. Craps ini merupakan salah satu permainan dadu di kasino. Jadi Anda bisa melihat gambarnya di sebelah kanan, di mana ada pemain yang disebut sebagai shooter itu melemparkan 2 buah dadu ke meja. Nah, nanti hasil dadu itu akan mengatur jalannya permainan seperti apa. Nah, kita akan menyimulasikan permainan ini. Tentu saja kita tidak akan menyimulasikan permainan craps secara utuh. Jadi di sini kita tidak menerapkan sistem taruhannya, tetapi kita hanya akan melihat dari sisi shooternya. Jadi permainan yang asli ada yang disebut sebagai shooter, yaitu pemain yang melemparkan dadu, dan ada yang disebut sebagai batter, yaitu pemain lain yang akan membuat taruhan terhadap dadu yang akan dilempar oleh shooter. Nah, kita hanya akan menyimulasikan shooternya saja tanpa melihat pemain-pemain lain. Nah, aturan permainan untuk craps ini kurang lebih dibagi menjadi 2 fase. Jadi dia punya 2 fase permainan. Di fase pertama itu disebut sebagai fase come out. Di fase ini shooter akan melempar dadu, dan berdasarkan hasil dadu tersebut dia akan bisa lari ke 3 kondisi. Kondisi pertama, bila angka total dari kedua dadu tersebut 7 atau 11, maka shooter akan disebut menang dan permainan akan berakhir. Jadi dia tidak akan lanjut ke fase point roll, tetapi dia akan mengulang permainan baru lagi. Dan permainan baru ini bisa dijalankan oleh shooter yang sama. Nah, bila angkanya 2, 3, atau 12, maka shooter kalah. Nah, kalau shooter kalah, permainan berakhir. Nah, pemain yang menjadi shooter harus berganti, tidak boleh orang yang sama. Nah, yang terakhir, bila angka selain 5 angka yang sudah disebutkan tersebut, maka angka tersebut akan dijadikan point dan permainan berlanjut ke fase point roll dengan shooter yang sama. Jadi di sini sebenarnya ada 2 kondisi, di mana 2 kondisi tersebut akan menghentikan permainan pada fase come out, sementara satu fase lagi akan berjalan ke fase selanjutnya, yaitu point roll. Nah, di fase selanjutnya, yaitu yang kita sebut sebagai fase point roll, shooter tadi akan melempar dadu, dan hasil dadunya akan memiliki 3 kondisi, yaitu yang pertama, kalau angka total dari dadunya 7, maka shooter kalah. Permainan berakhir dengan shooter berganti, jadi balik lagi ke come out dengan shooter yang baru. Kedua, angka total sama dengan point yang tadi didapat dari fase sebelumnya, maka shooter menang.
permainan berakhir dan shooter bisa bermain lagi, mulai dari fase come out lagi. Dan yang terakhir adalah angkanya selain 7 atau sama dengan poin. Maka kalau angkanya lain, ini kita sebut sebagai kondisi yang disebut stalemate atau tidak ada resolusi. Dan permainan akan langsung akan mengulang fase point roll sehingga salah satu dari dua hasil pertama itu dicapai. Nah, kita akan mensimulasikan aturan permainan ini. Bagaimana kalau kita punya dua fase, kemudian di fase pertama hasil dadu akan menentukan kondisi dari suatu permainan, dan kalau dia pindah ke point roll, kita juga akan melakukan kondisi yang sama. Nah, di sini kalau kita lihat ada kondisi-kondisi yang menarik, yaitu kalau kita lihat di point roll, pemain akan mengulang terus melempar dadu selama dia belum mencapai resolusi, yaitu kalau tidak angka totalnya 7, ya angka totalnya sama dengan poin. Nah, angka total poin kan cuman kurang lebih 1/6, sementara angka total 7 itu juga sama 1/6 atau 1/12 lah ya, atau 1/11 kemungkinannya sama-sama 1/11. Jadi sebenarnya masih ada kemungkinan 9/11 lainnya untuk pasti mengulang. Nah, di sini kalau kita terapkan ini ke dalam suatu program komputer itu harus tahu kapan kalau misalnya suatu dadu itu dilempar, bagaimana dia menentukan hasilnya itu kan berdasarkan kondisi apakah sekarang ada di come out atau di point roll. Selain itu, point roll-nya juga pada saat point roll berarti dia harus menyimpan suatu data yang menjadi referensi berapa angka poinnya yang didapat dari fase sebelumnya. Nah, berdasarkan kondisi-kondisi ini, kita bisa lihat fase permainan tersebut bisa kita gambarkan dalam bentuk state diagram. Jadi state diagram itu menggambarkan alur dari keadaan si permainan tersebut. Nah, kita akan mulai dari come out. Ini adalah state pertama. Jadi permainan itu pasti akan mulai dengan state come out. Hasil dadu dari come out itu akan mengubah state menjadi salah satu dari 3 state lainnya. Kalau misalnya 7-11 tadi akan menghasilkan shooter win, dan ini berarti permainan selesai. Kalau 2-3 dan 12 shooternya lose dan permainan selesai. Selain ke 5 angka ini akan menjadi poin dan dia akan pindah ke point roll. Nah, di point roll akan dilempar dadu. Kalau misalnya hasilnya sama dengan poin, maka shooternya menang. Kalau total 7, shooternya kalah. Selain dari itu, dia akan mengulang point roll. Dari sini Anda bisa melihat bahwa permainan itu memiliki state atau keadaan. Kondisi ini kita sebut sebagai stateful. Dan ini menjadi poin kontradiksi kita. Pertama, kalau kita ingin menerapkan ini menjadi suatu functional programming. Nah, kita harus lihat ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kita mengimplementasikan permainan ini ke dalam suatu program dengan paradigma functional programming. Anda lihat, tadi permainan tersebut sangat tergantung state. Hasil dari dadu itu akan dikalkulasi berdasarkan state permainan saat ini atau kondisi permainan saat ini. Hasil 2 antara di state come out dengan state point roll itu bisa berbeda. Di come out pasti kalah, tapi kalau di point roll bisa jadi menang atau harus mengulang. Jadi kita harus permainannya harus punya state, jadi stateful ya. Sementara kita ingat bahwa functional programming harus stateless. Setiap fungsi itu tidak boleh menyimpan state apapun. Dengan kata lain, program tidak boleh menyimpan state atau mengubah data. Jadi data yang harus kita gunakan immutable. Nah, terkait data immutable ini, kalau kita menggunakan state itu biasanya direpresentasikan oleh suatu data. Entah dia boolean atau kan integer. Dan berarti kalau state-nya berubah, berarti kita harus mengubah data tersebut. Nah, dengan demikian, data representasi state sifatnya adalah mutable, bukan immutable. Dan ini sangat bertentangan dengan prinsip
prinsip dasar dari functional programming. Jadi ketiga hal ini harus kita perhatikan dengan baik pada saat kita harus menerapkan permainan ini menjadi suatu program dengan functional programming. Kita harus memiliki cara bagaimana mengubah state yang ada di dalam permainan menjadi fungsi yang stateless tanpa menggunakan data yang mutable. Nah, untuk itu kita bisa lakukan pendekatan-pendekatan ini untuk menerapkannya. Pertama, fase-fase dalam permainan itu kita ubah menjadi suatu fungsi. Jadi ada fungsi come out, ada fungsi point roll. Nah, dengan ini kita tidak melihat state. Intinya adalah kita ingin menggunakan fungsi komposisi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, di mana kita akan mengkomposisi dua fungsi itu menjadi satu fungsi yang punya urutan eksekusi yang jelas. Jadi nanti kita akan selalu menjalankan come out. Hasilnya apapun dari come out itu akan dimasukkan ke dalam point roll, dan nanti hasil dari situ akan dikeluarkan sebagai hasil dari permainan. Jadi di sini kita bisa lihat fungsi pertama dan kedua memang menerima angka dadu sebagai salah satu input. Tetapi fungsi kedua punya input kedua, yaitu hasil dari input pertama. Nah, ini kan sama dengan fungsi komposisi yang sudah kita pelajari beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian kita membutuhkan tipe data monad sebagai output kedua fungsi. Karena kalau kita lihat output dari suatu fungsi come out itu kan merupakan ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, kita harus tahu jumlah total dadunya berapa. Kedua, kita harus tahu sebenarnya dengan hasil dadu tersebut dari come out itu apa yang terjadi. Apakah dia menang, kalah, atau masuk ke point. Nah, nanti sebenarnya state ini atau status tersebut akan dimanfaatkan oleh fungsi point roll untuk menentukan apa yang harus dilakukan dengan data tersebut. Nah, di sini kita lihat bahwa output dari fungsi tersebut tidak tunggal. Maka untuk menjadikan data ini tunggal, kita bungkus dia dalam bentuk monad. Nah, kemudian kita juga punya fungsi yang akan menjalankan permainan secara utuh, yaitu yang komposisinya tadi. Nah, ini sebenarnya kita akan implementasikan seperti ini. Kita punya dua jenis fungsi. Pertama adalah fungsi pendukung. Fungsi pendukung ini menyediakan fungsi-fungsi yang bisa apa ya istilahnya, memungkinkan fungsi utama itu berjalan. Kemudian kita punya fungsi utama, yaitu fungsi-fungsi yang terkait secara langsung logika dari permainannya. Nah, di sini kita punya 3 fungsi pendukung, yaitu MakeReduce, Sum, dan Compose. Arah panah itu menggambarkan arah penggunaan fungsinya. Jadi MakeReduce ini akan digunakan oleh Sum akan digunakan oleh ComeOutRoll dan PointRoll. Kemudian RNG akan digunakan oleh ComeOutRoll dan PointRoll. ComeOutRoll, PointRoll akan digunakan oleh Compose, dan Compose akan digunakan oleh fungsi Krebs. Nah, ini kurang lebih penjelasannya seperti ini. Fungsi MakeReduce ini adalah fungsi yang akan menggabungkan suatu operasi dengan list. Jadi kita ingin menggabungkan list itu dengan fungsi, itu nanti akan digunakan di fungsi sum, yaitu menambahkan isi dari suatu list. Jadi kalau kita punya list, nilai-nilai di dalam list itu ditambahkan semua sehingga dia menjadi satu nilai. Compose itu adalah menggabungkan dua fungsi dengan aturan yang sudah kita tentukan. Urutan eksekusinya seperti apa. Kemudian kalau fungsi utamanya, RNG ini adalah fungsi yang akan mengacak dadunya. Jadi dia akan merepresentasikan suatu dua dadu tadi yang digunakan dalam permainan. Hasilnya pasti dua angka yang mewakili dua angka dadu. ComeOutRoll adalah fungsi mewakili fase come out. PointRoll adalah fungsi yang mewakili fungsi point roll. Dan Kreb adalah fungsi yang menjalankan permainan secara
utama ya. Nah, kita akan lihat ini satu-satu. Nah, ini adalah fungsi pendukung, my, reduce, dan sum. Intinya fungsi ini akan kita gunakan untuk menjumlahkan isi dari list menjadi satu. Anda perhatikan kita ada beberapa import yang harus dilakukan. Kita akan import operator, kemudian collection.abc sequence. Kita juga akan menggunakan library pmonad untuk melakukan carry. Jadi adalah fungsi MyReduce-nya. Anda bisa baca. Intinya adalah dia akan menerima suatu fungsi dan menerima suatu iterable atau sequence, bisa list, bisa set, atau apapun. Kemudian nilai dari setiap set ini akan dioperasikan dengan menggunakan fungsi ini. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan, kalau Anda lihat di bawah, ini ada fungsi sum-nya. Fungsi sum-nya adalah fungsi yang sudah kita reduksi, yaitu dengan menggunakan operator add. Jadi ini dengan karena dia menggunakan fitur carry, ini kita hanya memasukkan parameter function saja ke dalam MyReduce, tapi belum iterable-nya. Iterable-nya nanti kita masukkan di dalam fungsi yang lain. Jadi kita akan memanggil sum, memasukkan iterable-nya, dan dia nanti akan menjumlahkan hasil iterable-nya. Nah, kemudian ini adalah fungsi compose-nya. Ini kurang lebih sama seperti apa yang Anda sudah pelajari di dalam monad. Jadi kita gunakan fungsi ini untuk menggabungkan dua fungsi yang berbeda untuk memastikan urutannya itu sesuai dengan kita. Nah, di sini Anda lihat bahwa kita pertama menjalankan fungsi f, kemudian hasil dari fungsi f-nya itu akan dimasukkan ke fungsi g, dan itu adalah hasil terakhir kita. Kemudian ini adalah fungsi random untuk mengacak dadu. Jadi untuk membuat randomizer itu kita menggunakan import random. Kemudian kita akan memanggil ini sebenarnya random.randin. Ini akan merandom nilai integer antara 1 sampai 6. Kita akan coba lihat. Jadi kita import dulu randomnya. Kemudian kalau misalnya kita akan mengacak, kita bisa memanggil fungsi random saja, random randit. Ini berarti kita mengacak fungsi integer. Ini angkanya adalah tergantung kita mau angka berapa sampai berapa. Misalnya kalau kita mau angka dadu 6, ya berarti angka 1 sampai 6. Nah, Anda bisa lihat dia keluar 3. Kalau misalnya kita jadikan 10, berarti dia akan merandom antara 1 sampai 10. Nah, ini bagaimana fungsi random itu. Nah, kita akan membuat random itu menjadi 2 sehingga kita bisa kita mempunyai fungsi RNG seperti ini. Kita kembalikan 2 angka, yaitu pertama seperti ini. Jadi hasilnya pasti nanti akan selalu 2 angka. Antara 1 6. Jadi ini sesuai dengan angka dadu. Nanti kita tinggal memanggil RNG. Sebentar, ini ada yang salah kayaknya. Nah, seperti ini Anda bisa melihat bahwa sekarang dadu pertama itu angkanya 5, dadu kedua angkanya 4. Kalau kita ulangi lagi, dia akan menghasilkan angka yang berbeda. Sekarang 63, 16, dan seterusnya. Jadi kita selalu punya 2 dadu dari fungsi RNG ini. Nah, itu untuk fungsi RNG. Jadi ini adalah fungsi utama kita yang pertama. Kemudian kita akan membuat fungsi comeout_row. Intinya di sini kita akan masuk fungsi comeout_row itu masukannya adalah fungsi dadunya. Kemudian outputnya adalah monad yang bentuknya status, jumlah dadu,
sama rincian dadunya. Jadi nanti kita pasti akan selalu bisa melihat apakah kondisi permainan itu kalah, menang, terus jumlah angka dadunya berapa, dan terakhir itu history dari dadunya. Jadi kita akan bisa melihat kalau misalnya ada 2 kali pelemparan dadu, itu kita bisa melihat dadu pertama angkanya berapa, dadu kedua angkanya berapa. Nah, ini intinya akan mengimplementasikan logika pada fase come out roll. Anda ingat bahwa kalau nilainya 7 dan 11, nah ini kita panggil fungsi sum-nya di sini ya, untuk menjumlahkan hasil dadunya tadi. Dadu tadi kan selalu mengeluarkan list ya, monad. Jadi kalau dijumlahkan, kita bisa melihat apakah nilainya 7 dan 11. Kalau 7 dan 11 berarti permainan menang, jumlah dadunya dikeluarkan, dan ininya dikeluarkan. Kalau misalnya 2, 3, dan 12, maka kalah, lainnya kita akan jadikan point. Nah, ini akan menjadi input bagi fungsi point roll. Di point roll Anda lihat fungsi yang input yang dimasukkan adalah fungsi dadunya, kemudian status yang tadi, monad dari fungsi sebelumnya. Nah, di sini sebenarnya kita akan melihat monad kita itu kita bagi menjadi 3 data ya. Di sini kita mengecek apakah datanya point atau bukan, yang statusnya. Kalau point berarti kita akan menjalankan logika kita permainan pada point roll. Tapi kalau misalnya win atau lose, ya sudah, dia akan langsung mengembalikan status dari permainan terakhir. Jadi dia tidak akan menjalankan logika dari point roll, tetapi langsung mengembalikan hasilnya. Nah, yang mulai dari dice ke bawah ini adalah implementasi dari fase point roll, di mana kita akan melempar dadu. Hasil dadunya dicek, kalau 7 kalah, kalau sama dengan point menang, kalau yang lain kita akan mengulang point roll. Jadi di sini Anda bisa melihat kita melakukan rekursif sampai salah satu dari dua ini ditemukan. Nah, hasilnya pasti Anda bisa lihat kembaliannya itu sama semua. Berarti pertama statusnya apakah dia menang, kalah, kemudian poinnya. Kalau poin di sini itu bisa mewakili poin yang harus menangnya berapa dan dadunya berapa. Nah, ini nanti kita akan bungkus di dalam fungsi utama, fungsi Krebs kita. Fungsi Krebs itu intinya kita melakukan compose dari fungsi come out roll dan point roll. Urutannya tidak boleh kebalik. Sehingga nanti kalau kita jalankan dengan memasukkan fungsi dadu kita bisa apa ya istilahnya, memenuhi permainan kita. Nah, ini akan kita coba di dalam modul ke-27 Anda sudah diberikan kode lengkap untuk simulasi ini. Jadi kita akan bisa lihat kode lengkapnya kurang lebih seperti ini. Di sini semua import sudah saya satukan. Kita membutuhkan import operator, random, collection, dan pmonad. Kemudian ini adalah myRadius pertama. Ini adalah fungsi sum-nya. Kemudian ada fungsi dadu untuk RNG-nya. Kemudian kita punya fungsi come out roll-nya. Kemudian ini fungsi point roll-nya. Kemudian ini adalah fungsi monad untuk compose-nya. Dan ini fungsi utama Krebs-nya. Dan kita akan menjalankan Krebs kita. Nah, ini kalau kita jalankan, kita akan langsung mendapatkan. Nah, di sini permainan kita ini bisa terlihat bahwa kita langsung menang di dalam fase pertama, yaitu come out, karena jumlah dadunya cuma 1, yaitu 6 dan 5, dan hasilnya adalah 11. Ingat kalau di fase come out tadi hasilnya 11 atau 7, maka pemain langsung menang. Kalau kita jalankan lagi, nah saat ini meskipun kondisinya menang, tetapi kita bisa tahu bahwa saat ini
kemenangan ini diperoleh dari fungsi point roll, dari fase point roll, karena ada 3 pelemparan dadu. Jadi pelemparan dadu pertama yang ini hasilnya 8, berarti kalau 8 menjadi point kita, ini adalah point kita yang harus dicapai. Kemudian pelemparan pertama di point roll hasilnya ini 6 dan 4, 10, bukan 8, bukan 7, berarti kita harus mengulang. Selanjutnya ternyata pelemparan selanjutnya adalah 2 dan 6 yang hasilnya 8 sama dengan poin, dan berarti kita menang. Kita bisa ulangi lagi. Saat ini kita kalahnya di fase pertama, yaitu come out, karena cuma ada 1 pelemparan dadu yang hasilnya 12. 6 dan 6 itu 12. Berarti kalau seperti ini, kan tadi kalah itu adalah 2, 3, dan 12. Berarti kita kalah. Nah, ini kita kalah juga. Anda bisa lihat bahwa Krebs ini akan muncul kalau kita kalah di pelemparan di point roll ya. Tadi saya salah, urutannya itu yang pertama ini yang kedua, ini yang ketiga ya. Jadi ini adalah yang terakhir. Sekarang juga sama. Di fase come out kita mendapatkan angka 8 dari 5 dan 3. Berarti poinnya 8. Tetapi pada saat pelemparan point roll ke pertama, hasilnya adalah 7. Ingat bahwa kalau di point roll hasilnya 7, maka kita kalah. Makanya ditulis Krebs. Kita bisa ulangi. Nah, ini menang dalam point roll. Ini menang dari point roll. Ini kalah dari yang pertama, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh simulasi kita untuk menjalankan permainan Krebs tadi. Nah, Anda bisa mencoba sendiri kodenya. Anda bisa menerapkan kode yang sudah diberikan. Coba Anda jalankan, Anda bisa melihat alurnya seperti apa. Nah, di sini kalau kita lihat prinsip-prinsip dari functional programming sudah diterapkan semua. Pertama, kita tidak menemukan adanya data yang menyimpan state. Setidaknya kalau kita butuh state adalah kita harus tahu state sekarang itu lagi di fase yang mana, apakah di come out, apakah di point roll. Tapi di sini kita ubah, kita tidak memiliki state. Sebagai gantinya, state tadi kita jadikan fungsi komposisi, di mana kedua fungsi itu akan kita jalankan. Tetapi fungsi kedua akan menjalankan berbeda tergantung hasil dari fungsi pertama. Jadi kalau di permainannya sendiri, sebenarnya kan kita tidak selalu menjalankan 2 fase tersebut. Kalau sudah selesai di fase pertama, ya sudah. Tetapi di sini, untuk program kita tetap menjalankan dua-duanya. Jadi meskipun pertama itu menang atau kalah, dia tetap akan menjalankan fase selanjutnya untuk meneruskan hasil menang atau kalah tadi. Nah, itu cara bagaimana kita bisa mengubah stateful menjadi stateless. Kemudian Anda lihat di sini kita juga menerapkan data monad untuk memastikan bahwa setiap kembalian itu dianggap sebagai satu fungsi. Satu data, bukan beberapa data. Dan kemudian kita juga bisa melihat, kecuali yang ini ya, kita tetap menggunakan fungsi rekursif untuk point roll-nya. Nah, dengan demikian, setelah melihat tadi, kita bisa menyimpulkan beberapa hal seperti ini. Jadi sebenarnya kita mungkin saja mengubah suatu alur logika yang butuh state atau stateful itu menjadi stateless pada functional programming. Kita harus mencari cara lain mengubah state itu menjadi urutan eksekusi fungsi. Jadi tidak lagi berdasarkan state. Jadi kalau saya state-nya A, maka saya jalankan fungsi 1, kalau state-nya B, fungsi 2. Tidak seperti itu, tetapi kita akan menjalankan urutan fungsinya. Jadi fungsi 1 dijalankan, habis itu menjadi fungsi ke-2. Nah, itu yang tadi saya sebutkan, bahwa kita bisa mengubah alur state
pada suatu logika algoritma menjadi urutan komposisi fungsi yang menggambarkan alur eksekusi kode tadi. Jadi kita juga bisa melihat tadi setiap state itu bisa kita ubah menjadi fungsi, sehingga komposisi fungsi itu akan menggambarkan alur eksekusi state-nya. Nah, Anda juga bisa melihat tadi bahwa kita sudah menggunakan monad untuk mempermudah implementasi fungsional programming ini. Nah, demikian kurang lebih mengenai studi kasus kita pertama. Kita bisa melihat bahwa kita bisa menerapkan suatu simulasi permainan dengan pendekatan fungsional programming. Anda lihat tadi, yang penting adalah kita tetap harus memenuhi prinsip-prinsip dasar pada fungsional programming, yaitu pertama dia stateless, data harus immutable, dan kita menggunakan prinsip-prinsip yang lainnya, misalnya monad, higher order function, lambda, calculus, dan yang lain-lain. Nah, demikianlah untuk pertemuan kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.